Berlatar belakang di kota Madras pada tahun 1986, kisah akan berfokus kepada ratusan preman yang menguasai kotanya dan sangat setia kepada pimpinannya yang bernama Setupati. Pada saat itu mereka sedang mengadakan makan malam bersama. Istri Setupati yang sedang hamil tua meminta kepada suaminya untuk berhenti menjadi preman. Ia tak ingin anaknya kelak menjadi preman juga. Pada suatu malam, ketika semua orang sedang tertidur, tiba-tiba rumah Setupati kedatangan musuh yang hendak akan membakar rumah tersebut. Di saat yang bersamaan pula, istri Setupati berteriak karena anak yang sedang dikandungnya akan segera melahirkan. Para pasukan Setupati bertarung dengan musuh mereka, sementara Setupati menunggu istrinya yang sedang melahirkan. Lahirnya anak tersebut disambut bahagia oleh Setupati dan para anak buahnya. Namun sayang, istri Setupati tak bisa diselamatkan. Setupati mendatangi mayat istrinya, sementara sang bayi diberikan kepada pamannya yang bernama Mansur. Kemudian anak tersebut diberi nama Sultan oleh Mansur. Bertahun-tahun Sultan diasuh dan dibesarkan oleh para preman ini. Sultan diajari banyak hal, termasuk ia diajari bela diri oleh para preman tersebut. Namun meskipun demikian, Sultan tetap dijauhkan dari kekerasan sesuai dengan permintaan almarhum ibunya. Dan film pun baru dimulai. Singkat cerita, pada tahun 2021 di kota Chennai, seorang kepala desa dari desa Kalimanur mendatangi kediaman Setupati. Ia memohon untuk membantu mereka membunuh dan menghabisi mafia yang bernama Jayasilan, di mana Jayasilan dibayar oleh sebuah perusahaan untuk memaksa para masyarakat desa agar mau menjual tanahnya dan akan dijadikan sebagai tambang besi. Jayasilan merupakan orang yang sangat brutal. Ia tak segan-segan untuk membunuh warga yang tidak mau menjual tanahnya. Selain itu juga Jayasilan membakar habis ladang yang merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka. Kepala desa pun menawarkan uang dan emas dari warga asalkan Setupati mau untuk menolongnya. Setupati yang merasa prihatin pun berjanji untuk menghabisi mafia tersebut. Dan ia menolak untuk menerima bayarannya karena ia melakukannya dengan ikhlas. Dengan bahagia, si kepala desa dan warga pun pergi dan meninggalkan kediaman Setupati. Selain itu ternyata hari ini adalah hari di mana Sultan akan pulang yang selama beberapa tahun terakhir Sultan bekerja di luar negeri. Singkat cerita, malam pun poek. Sultan pun memperlihatkan hasil karyanya selama ini dan ia berniat untuk pergi ke Jepang untuk mengembangkan proyek tersebut. Namun di sela-sela perbincangan mereka, datang beberapa orang yang mengantarkan pizza dan tiba-tiba para pengantar pizza itu menembaki para preman dan salah satu peluru itu berhasil mengenai Setupati. Dan sayangnya para penembak itu berhasil untuk melarikan diri. Semua orang yang terluka akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sultan melihat seorang wanita yang menangisi anaknya karena terkena tembakan semalam. Sultan yang merasa tak tega pun memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dengan hati yang bimbang. Pada malam harinya, Sultan menemui sang ayah dan memintanya untuk segera bertobat dan mengakhiri semua kekerasan ini. Dan jika ayahnya tidak bersedia, maka Sultan akan pergi dari rumah dan tidak akan kembali lagi. Setupati menjelaskan jika semua yang ia lakukan ini semata-mata hanya untuk masa depan Sultan. Setupati pun berpesan, boleh saja jika Sultan akan pergi dari rumah, namun suatu saat nanti Sultan harus kembali ke tanah kelahirannya. Karena bagaimanapun, semua preman yang telah membesarkannya merupakan saudara Sultan. Dan sang ayah juga berpesan agar Sultan kelak bisa berada di samping mereka semua, karena mereka pasti akan mengabadikan seluruh hidupnya kepada Sultan. Keesokan harinya, ternyata Setupati atau ayah Sultan meninggal dunia akibat luka tembak pada malam lalu. Ternyata percakapan semalam merupakan percakapan terakhir dengan Sultan. Pada kondisi duka tersebut, pengacara keluarga Sultan memberitahu jika para penembak itu merupakan orang-orang suruhan kepolisian yang sengaja mengincar Setupati. Dan seorang komisaris yang baru pindah ke kota itu menargetkan dalam 10 hari ke depan akan menghabisi semua preman yang tinggal bersama Setupati. Pada keesokan harinya, Sultan menemui sang komisaris. Sultan meminta agar memberikannya kesempatan untuk membuat para preman itu tobat karena ia yakin bahwa para preman itu masih bisa berubah. Dan pada akhirnya, sang komisaris pun memberikan waktu selama 6 bulan untuk membuat para preman itu bertobat. Dan apabila dalam waktu 6 bulan itu ada laporan kejahatan, maka Sultan dan seluruh anak buahnya akan dihabisi.
Sementara di tempat yang lain, kepala desa yang pernah menemui ayah Sultan pun menelpon kepada Mansur. Ia menanyakan kapan para preman akan datang ke desa untuk membantu. Karena semakin hari, Jaya Silan selalu menghabisi warga yang tidak mau menjual tanahnya. Setelah itu Mansur pun mengambil alih para preman dan akan mengirimkan sebanyak 20 orang ke desa itu. Namun ada salah satu preman bernama Talaya yang tidak setuju. Ia melarang teman-temannya untuk pergi karena mereka belum mengetahui kekuatan musuhnya. Alasan Talaya melakukan hal tersebut karena ia ingin membuat para preman takut kepadanya dan menjadi pasukannya. Mendengar hal itu, Mansur pun tidak tinggal diam. Apalagi hal ini merupakan janji dari almarhum pemimpin mereka. Dan pada akhirnya, Mansur pun mengajak Talaya bertarung untuk menentukan apakah mereka harus pergi atau tidak. Dan ia akan bertarung dengan preman terkuat di sana yang bernama Michael. Di tengah-tengah pertarungan, Sultan datang dan menghentikan pertarungan tersebut. Sultan yang menganggap semua preman ini sebagai saudaranya menceramahi mereka dan mengancam jika mereka lagi-lagi melakukan kekerasan, maka ia akan menghapus tali persaudaraan dan akan meninggalkan mereka semua. Mansur sebagai pemimpin sementara tetap ingin mengirimkan 20 pasukan namun dengan syarat Sultan jangan mengetahui hal tersebut. Namun belum jauh mereka melangkah, Sultan memergoki mereka. Salah satu dari mereka memberitahu tujuan mereka keluar adalah untuk mencari jodoh. Sultan pun berpikir dan mengizinkan mereka untuk pergi, namun dengan syarat Sultan dan para preman yang lain akan ikut untuk mencarikan jodoh untuknya. Setelah tiba di desa Kalimanor, para preman ini bersiap untuk melakukan aksinya. Sementara Sultan dialihkan ke tempat kepala desa untuk mengunjungi lamaran si Kribo. Namun setelah anak kepala desa itu yang bernama Rukmani keluar, si Kribo menolak tunangan dan meminta lamaran ini dibatalkan saja. Mendengar pernyataan si Kribo, Sultan pun terkejut dan justru malah Sultan yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan Sultan mengatakan bahwa ia siap untuk menikahi Rukmani sebagai gantinya. Akan tetapi Rukmani menolak mentah-mentah dan tidak ingin menikah dengan Sultan. Namun meski demikian, Sultan pun tetap berusaha untuk mengambil hati Rukmani. Singkat cerita, keesokan harinya, Mansur dan anak buahnya yang lain pun mulai melakukan misinya untuk mengincar Jaya Silan dan menghabisinya. Namun di sana Talaya yang memiliki ambisi menjadi pemimpin nekat melakukannya sendiri tanpa diketahui oleh Mansur. Namun untung saja Michael berhasil menyelamatkannya lebih dulu sebelum Jaya Silan menyadarinya. Di tempat lain, Sultan dan Rukmani berbincang-bincang, di mana Rukmani mengatakan jika ia ingin agar tanah desanya bisa kembali subur seperti dulu. Dan jika Sultan ingin menikahinya, maka Rukmani ingin Sultan bisa mewujudkan impiannya itu. Di sisi lain, warga desa sangat khawatir dengan kedatangan seseorang yang mengatakan jika desa ini akan segera diambil alih oleh pimpinan Jaya Silan. Mereka mengklaim jika tanah ini tandus dan tidak layak untuk makhluk hidup. Maka dari itu warga desa harus bisa membuktikan jika desa mereka itu sangat subur. Para warga pun sangat histeris karena sebentar lagi mereka akan kehilangan tanah kelahirannya. Sultan yang dari awal tidak tahu apa-apa kini mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Akan tetapi Sultan sangat bimbang karena ia pun memiliki tujuan agar para preman-premannya bisa bertobat dan keluar dari jalur kekerasan. Di sisi lain, Mansur dan anak buahnya sudah bersiap untuk menghabisi Jaya Silan. Dan sebelum itu Mansur menghubungi si Kribo agar Sultan tidak datang ke pasar karena mereka akan melakukan misi ini di pasar. Namun ternyata Sultan pun sudah dekat ke pasar dan mau tidak mau Mansur pun harus menarik semua pasukannya. Namun Talaya tidak menghiraukan perintah tersebut dan ia malah menyuruh salah satu preman tuli untuk maju sendirian. Dan hal itu diketahui oleh Sultan dan Sultan berhasil menariknya dan menghilang di antara orang-orang di sana. Pada akhirnya Mansur pun jujur kepada Sultan bahwa ini adalah janji mendiang ayahnya yang harus mereka tepati. Namun Sultan tidak mendengarkan ucapan itu dan mengabaikannya. Namun di saat yang bersamaan, Jaya Silan dan anak buahnya lagi-lagi menyiksa orang-orang di kampung untuk mencari tahu siapa orang yang mencoba untuk mencelakainya. Beberapa warga pun mendatangi Sultan dan memintai bantuan untuk menyelesaikan semua permasalahan ini.
Namun Sultan yang anti kekerasan pun bersikeras untuk melakukan negosiasi kepada Jayasilan. Ia mengunci semua preman di dalam satu ruangan dan meminta jangan ada satupun yang mengikutinya. Disinilah Sultan baru menyadari keganasan dari Jayasilan, di mana ia melihat langsung Jayasilan dan para anak buahnya menyiksa para warga. Karena sudah tidak mampu lagi membendung amarahnya, Sultan pun berubah menjadi orang yang sangat menakutkan. Ia menghabisi Jayasilan dan para pasukannya dengan sangat mudah. Para preman anak buah Sultan pun khawatir dengan keadaan Sultan dan terpaksa menyusulnya. Namun mereka terkejut karena melihat Sultan yang sangat beringas. Setelah aksi heroik ini, Sultan pun mulai menjadi buah bibir masyarakat di kampung tersebut. Talaya yang iri pun mulai kesal dan mencari cara untuk menjatuhkan Sultan. Di tempat lain, seorang pengusaha kaya raya bernama Ravanam yang merupakan pimpinan Jayasilan pun mulai merasa terancam. Ia mulai merencanakan sesuatu yang licik untuk mencelakai Sultan dan pasukannya. Dan ia ingin secepatnya untuk menguasai desa Kalimanur. Di sisi lain, Sultan dihubungi oleh pengacaranya jika di kota para polisi menembaki para preman dengan sangat brutal. Pengacara itu meminta Sultan agar para preman tidak dulu mengunjungi kota. Sementara itu Mansur dan anak buahnya akan kembali lagi ke kota karena tugasnya sudah selesai. Namun Sultan melarangnya dan meminta mereka semua untuk tinggal di desa ini selama 6 bulan ke depan. Dan mereka akan belajar bagaimana caranya bertani. Jelas saja para preman heran karena untuk apa mereka harus bertani? Toh mereka adalah petarung. Sultan pun terus memikirkan keselamatan para anak buahnya. Ia tak peduli meskipun para preman itu mengira Sultan melakukan hal ini hanya karena ingin mendapatkan hati Rukmani. Pada malam hari beberapa preman protes kepada Sultan dengan keputusan ini. Namun Sultan mengatakan bahwa ini sudah keputusan yang bulat dan jika siapa saja ingin pergi maka ia harus berhasil mengalahkan Sultan terlebih dahulu. Pada keesokan harinya, warga kembali khawatir karena sekarang Ravanam sendiri yang turun tangan. Ravanam mengatakan kepada Sultan jika ia harus menjadi anak buahnya dan membantu untuk merebut desa ini. Ravanam bersedia membayar berapapun yang Sultan inginkan. Namun Sultan dengan tegas mengatakan bahwa ia akan menghancurkan siapapun yang berniat untuk menghancurkan desa ini. Dan saat itu pula Sultan meminta Ravanam untuk pergi dari hadapannya. Namun Ravanam tidak menyerah dan mengutus beberapa anak buahnya untuk menghabisi Sultan. Namun inilah yang dilakukan oleh Sultan. Ya, Sultan berhasil menghabisi semua orang itu tanpa mengeluarkan suara dan tanpa membangunkan pasukannya. Singkat cerita pada keesokan harinya, keributan kembali terjadi, di mana Michael menghajar seorang pemuda di sana. Sultan yang melihat hal itu pun segera memisahkannya dan menghajar Michael tanpa mengetahui alasan yang sesungguhnya. Sultan kemudian mengusir Michael untuk segera pergi dari hadapannya. Namun Michael masih tetap setia kepada Sultan. Hingga tak lama dari itu, warga yang menjadi korban pun melapor kepada Sultan bahwa sebenarnya Michael tidak salah. Ia hanya membantu dirinya yang akan diperkaos. Mendengar ucapan tersebut, Sultan meminta maaf namun Michael mengabaikannya dan pergi dari hadapan Sultan. Hal itu dimanfaatkan oleh Talaya agar Michael mau untuk meninggalkan Sultan. Apalagi Michael merupakan preman terkuat dan tidak menutup kemungkinan para preman yang lainnya akan ikut dengannya. Di sisi lain, para warga merasa sangat senang karena tanah yang asalnya tandus kini mulai ditumbuhi oleh tanaman. Hal itu membuat Sultan dipuja-puja oleh para warga. Dan akibat hal itu pula, Rukmani jatuh cinta kepada Sultan dan mau untuk menjadi istrinya. Hingga pada suatu hari, ia menjual rumahnya di Madras dan memakai seluruh tabungan yang ia miliki untuk membeli tanah dan membagikan kepada seluruh anak buahnya dengan harapan mereka akan terhindar dari kekerasan. Namun ketika Sultan menaiki bus bersama Mansur, sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi, di mana sekelompok preman menyerang mereka. Mansur yang berusaha melindungi Sultan pun akhirnya harus tewas di sana.
Lagi-lagi Sultan dan para preman sangat sedih atas kepergian Mansur. Namun tak layak mengambil kesempatan ini untuk menghasut para preman agar mereka semua mau meninggalkan Sultan. Naasnya, bukan hanya ditinggalkan oleh para anak buahnya, Sultan pun tidak diizinkan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pamannya sendiri. Dan di malam harinya, para preman itu meninggalkan Sultan. Di sisi lain, Ravanam yang mengetahui Sultan ditinggalkan oleh para anak buahnya mulai kegirangan. Dan ia bersiap untuk melakukan serangan terakhirnya. Jayasilan yang ternyata masih hidup pun menghubungi Sultan dan mengatakan bahwa ia akan kembali untuk membalaskan dendam. Pada keesokan harinya semua warga berkumpul dan meminta Sultan untuk segera pergi dari desa ini. Apalagi Sultan sendiri tidak akan mampu untuk menghabisi pasukan Ravanam dan Jayasilan. Namun Sultan mengingat janji sang ayah dan berjanji kepada seluruh warga bahwa ia akan terus berjuang melawan para mafia ini. Sultan kemudian mengirim para wanita dan anak kecil untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sedangkan para pria akan menghabisi para pasukan yang akan menyerang desa. Hingga saat malam hari tiba, pertarungan yang sangat mengerikan pun berlangsung. Dengan membabi buta, Sultan menghabisi Ravanam dan para pasukannya. Walaupun terkena beberapa tusukan di tubuhnya, ia masih bisa bertahan. Namun ternyata perang belum selesai. Jayasilan datang dan membawa banyak sekali pasukan. Dan mereka menyandra istri Sultan. Sultan bersama pengawal setianya yang bernama Gada bersiap untuk menghabisi mereka semua. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa, ia tetap akan mempertahankan desa itu. Dan pada saat pasukan Jayasilan maju, tiba-tiba ya, para anak buah Sultan yang kemarin pergi pun datang kembali dan meminta maaf kepada Sultan karena mereka sudah gegabah untuk pergi. Mereka pun sekarang tahu semuanya setelah bertemu dengan pengacara Sultan. Maka dari itu kali ini mereka akan bertarung bukan sebagai preman lagi, melainkan bertarung sebagai seorang petani. Hingga pada akhirnya Jayasilan dan para anak buahnya habis terkapar dan film pun berakhir.